masuk ini ada sudah berapa orang? Sudah banyak yang masuk, Dok. Iya. Sebentar, Dok. Ini sing cepet koneksi ini sing di, Mbak. Orang ID Kudus 2 ya? Enggak. ID Kudus 2 sing Telkom. Saya udah tahu, Pak. Emangnya ID Kudus 2 ya? Iya, kita punya 2 sebentar. Tes. Soalnya pakai kamera cepet itu enak, Dok. Yang cepet. Oh, Mbak. Makanya cepat itu. Nanti sini jalan ada. Kan hidup di sini. Nah, ini tak hidupin dulu. Ini kadang-kadang kan COVID. Ini Palu di itu. Saya lihat ada terlalu. Apa? Yang ini ya? Oh iya. Mas Put itu tanya aku udah ngadep Pak Lulu belum? Aku belum berani ya ngadep Pak Lulu. Pak Temi negatif alhamdulillah. Iya. Ayam. Suaranya. Siapa? Boleh masih pakai masker terus. Aku makan bingung mau ngadep Pak Lulu. Hah? Apa kamu? Mau yang pakai gini atau aku? Jangan, Mbak mau ikut pulang kok. Share screen ini, Dok. Nah, ini share screen. Kalau lagi latihan. Kan share screen, terus nanti yang muncul ini sudah ini. Nah, tinggal ini loh, checklist. Screening itu. Nah, kan tinggal gini. Ini otomatis siapa itu lihat apa ikunin IT-nya pinter ya tinggal slideshow gini aja. Nanti kalau mau nyetop sharingannya tinggal stop sharing ini. Tapi kalau terus kalau ganti yang tadi Word tinggal ini tinggal kita pilih. Nah, ini sudah sharing semuanya. Nah, gitu. Tak matikan semua ininya dulu. Voice dari luar. Mute. Rename spotlight video, rename. Ini siapa? Apa itu? Ambil ngomong. Masuk satu-satu ya. Tak mute satu-satu ya. Di sudah mau mulai di WA grup ini semua apa sudah mulai di pengurus ini 1 di 2 di ini masih berapa orang, masih sedikit ini, masih 1 2 3 4 baru 4 orang. Udah. Ini sudah sharing ya materinya ya. Saya tadi
Aku selamat. Selamat. Di mana-mana di sini di backup, pasti backup. Itu Mary. Dulu. Pertama kali ya. Itu yang repot yang lain itu kan nggak pakai dan satu bisa. Iya. ya yang kelas itu ini juga lebih banyak. Kalau laptop ACC. Nah, ini pakai gak ganggu. Mandel semua. makin lebih banyak. Tidak sih pakai. Udah nambah Pak Budi misalnya. Nggak so itu apa? Misalnya siapa? Jam loro. Iya, pokoknya mulai. Yes, mulai. Nah, itu mesti ya kan ada berubah. Berapa orang kan? Udah jam. Iya. HP ini bisa keluar semua ya? Iya. Saya mau tinggal lihatin. Iklan lewat. Bisa kayak nambah. Suaranya. Iya, Nggak bisa ini. mulutnya satu sedikit. Oh, siapa ya? Stefan ada terus Tidak. dimulai nggak ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, teman sejawat yang kita Idisa Bangkutus. Hari ini Idisa Bangkutus melaksanakan webinar update coronavirus 2019. Aku udah tanya-tanya piye? Pertanyaannya nanti terakhir saja ketika presentasi selesai nanti bisa ditanya. Kita akan buka. Kemarin Baik. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa virus sangat mematikan.
baik pada manusia maupun unggas, ada berbagai empat, bisa juga bisa melawan. Ya. Masing-masing virus itu bisa hidup di masing-masing kantor. Tapi ada beberapa virus corona yang melakukan mutasi. Mutasi dari virus ke virus itu. Dan dari manusia bisa tertular ke manusia ini. Jadi ada 7 jenis coronavirus. Dan coronavirus ini terbagi menjadi coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus. Mana dan ada beberapa virus yang dapat menyebabkan pneumonia. Jadi tidak semua virus bisa menimbulkan pneumonia. Ada virus yang ditemukan yang sudah yang bisa pneumonia adalah SARS-CoV yang lalu yaitu juga SARS-CoV-1. Kemudian ada MERS-CoV. Kemudian yang terakhir adalah nCoV 2019 atau COVID-19. Jadi terutama COVID-19 ini adalah berasal dari beta corona. Oh no, betul. Virus corona juga mempunyai ciri yang spesifik ya, mempunyai single stranded RNA sehingga mudah untuk mengalami mutasi. Terdapat 4 macam protein yang berperan penting di dalam protein atau kemudian yang kedua adalah matrix protein, kemudian ada N-protein dan nukleat protein. Sangat berperan pada host S protein. Menempel pada sel manusia, maka virus itu bisa masuk dalam sel manusia, kemudian mengalami di dalam sel, akhirnya mengalami replikasi dan menyebabkan bertambahnya jumlah virus di dalam tubuh manusia. Dan pertambahan ini sangat cepat, di mana pada saat pertambahan itu beberapa gejala mulai muncul, ya, mulai batuk, reaksi untuk menghambat virus-virus tersebut. Bagaimana patogenisnya? Sehingga virus corona ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia yang cukup serius. Ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa virus mengalami replikasi. Dia akan terus berkembang terus ya, menyebabkan organ yang terkena, terutama paru ini bisa mengalami peradangan yang menyebabkan terjadinya pneumonia. Kemudian berikutnya virus reaksi tubuh terhadap virus ini dia adalah ada seminar saya. Lagi ada seminar, tiga saya. Di mana justru reaksi tubuh merusak organ-organ yang lama sebab itu
bukan hanya paru yang rusak, mungkin juga sama akan rusak sistem pembuluh darah, reaksi menyebabkan ARDS, masuk di jantung, ginjal, dan sebagainya. Yang paling parah jadi disrupsi hormonal. Akibat reaksi imunitas ini menyebabkan kerusakan di paru yang sifatnya tidak permanen. Terus sehingga kemungkinan kalaupun sembuh bisa terjadi kecacatan di dalam paru. Jadi itulah satu jenis virus yang sangat cepat. Nah, ini sudah klinisnya ya. Ini gejala klinisnya ini yang paling sering dan paling banyak adalah panas. Hampir 98% pasien yang positif COVID virus 19 ini adalah panas, hampir 98%. Temperaturnya yang paling besar dan tinggi adalah 8 sampai 13 derajat. Kemudian dari 3 bulan ini tidak terlalu banyak. Kemudian disusul dengan adanya keluhan sakit, diare, sesak, kemudian bisa terjadi penurunan tekanan darah, mungkin pasien ini bisa dan dari kasus yang sakit ini rata-rata mungkin dalam 49 tahun. Laki-laki lebih 73%. Laki-laki ini yang menjadi pasien lebih banyak daripada wanita. Dan pada penelitian 66% pasien ini habis berkunjung ke kemudian di antara pasien-pasien yang pertama kali banyak yang punya komorbid, antara lain diabetes, kardiovaskular, dan penyakit liver. Jadi sesungguhnya gejala klinisnya paling banyak adalah demam, batuk, diarrea, kemudian gejala tanda klinis itu semua adalah adanya hipertensi, depresi, dan bila ada shock biasanya akan pasti sampai hari ini ya dia akan masih menggunakan PCR. PCR ini diambil dari bahan swab itu bal itu di mana ini diambil dari tindakan bronkoskopi. Jadi ketika melakukan bronkoskopi kemudian dengan NaCl, kemudian bahannya dibawa untuk diambil untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Nah, dari temuan dari pemeriksaan PCR ini, kenapa Bu? Hanya ada Pak Lulu. Ada dua kategori. Yang pertama adalah
yang disebut dengan kasus probable, yaitu kasus suspek yang diperiksa untuk nCoV 2019, tetapi tidak bisa disimpulkan, atau seseorang yang hasil konfirmasi positif bukan virus corona 19, tetapi virus yang lain. Jadi tidak bisa disimpulkan. Ini disebut. Dengan kasus yang sering ditunggu-tunggu oleh di masyarakat adalah kasus terkonfirmasi, yaitu seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Jadi benar-benar nCoV-nya itu disebut dengan kasus konfirmasi yang seringkali disampaikan oleh para pejabat pengumuman di daerah masing-masing. Berapa sih kasus yang terkonfirmasi? Ada 3 macam kasus terkonfirmasi. Yang pertama adalah kasus primer, yaitu individu dengan hasil tes nCoV positif dengan onset munculnya itu di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, dan rumah sakit. Yang muncul kurang dari 20 jam dari kasus primer dianggap sebagai kasus koprimer. Kemudian kasus sekunder adalah kontak yang menjadi kasus dengan atau lebih setelah konsultasi dari kasus primer dan atau kasus koprimer. Dengan riwayat perjalanan dari daerah yang terdampak dalam 14 hari sebelumnya disebut kasus yang didapat. Jadi mungkin yang Kudus sekarang ini kalau ada paling banyak masih kasus yang dari daerah lain ya. Kalau di Jawa Tengah ya paling banyak mungkin sekarang dari Solo. Nah, sekarang kita akan masuk definisi operasional sesuai dengan domain dari Kemenkes definisi yang ketiga. Jadi PDP atau pasien dalam pengawasan. Kriteria 1 mengatakan bahwa seseorang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang ada demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam. Dan disertai dengan salah satu penyakit pernafasan berikut ini. Bisa disertai batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat. Jadi sekali lagi ada demam atau riwayat demam disertai salah satu. Ada batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, atau ada tanda-tanda pneumonia ringan sampai berat. Kemudian, ya saya jelaskan dari gejala-gejala klinik tadi, ya, ditambah adanya riwayat pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang pertama, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal. Yang kedua, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. Jadi kalau ingin mencari ini bisa nanti ada link mencari negara mana saja, di Indonesia kota-kota mana saja, provinsi mana saja yang sudah dinyatakan bahwa itu sudah ada transmisi lokal. Yang kedua adalah pasien dalam pengawasan yang kriteria 2. Yaitu seorang dengan demam lebih dari 30 derajat Celcius atau riwayat demam atau ada ditambah pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak
dengan kasus konfirmasi atau COVID-19. Jadi ada demam, ada riwayat demam, ada ISPA, dan ada kontak. Ya, ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Paling sering dalam ini bekerja di ruang-ruang isolasi. Ini masuk kriteria 2. Dengan kriteria 3 adalah seorang dengan ISPA berat atau pneumonia berat di area transmisi lokal Indonesia. Jadi misalkan yang paling dekat di sini adalah Solo, ketika seorang mengalami ISPA atau pneumonia berat, maka bisa dikategorikan dalam pengawasan. Apa yang disebut dengan ISPA atau pneumonia berat? Yaitu remaja atau dewasa dengan ditambah 1 dari frekuensi nafas per menit, pernapasan berat, atau saturasi oksigen dan pada udara. Jadi saturasi oksigen ini diukur pasien datang tanpa diberi oksigen. Kalau itu kurang dari 90%, dengan pneumonia berat. Nah, berikutnya pada pasien anak itu dengan batuk atau kesusahan bernapas ditambah tidaknya 1 dari berikut ini. Atau saturasi oksigen kurang dari 90%. Kemudian distriksi berat seperti ada menurun, tarikan di yang berat. Kemudian adanya yang bayi yaitu kemudian ada tanda lain dari pneumonia yaitu akutne dari 60 kali per menit untuk 2 kali 1,5 tahun 40 kali per menit untuk 5 tahun ke atas di atas 30 kali per menit. Yang pertama tadi adalah disebut dengan pasien dalam pengawasan. Kriteria berikutnya adalah orang dalam pemantauan. Apa itu orang dalam pemantauan? Yaitu seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat atau ada riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan. Dan ditambah pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memenuhi salah satu memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melakukan transmisi, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area Indonesia. Jadi kalau ada demam 38 itu atau riwayat demam, gangguan sistem pernafasan, kemudian tambah riwayat perjalanan pada kriteria, maka itu adalah dari orang kemudian kita masuk dalam terapi. Jadi semua pasien dalam pengawasan harus melakukan baik ringan sampai berat. Bagaimana implementasi PPI-nya? Kewaspadaan tertusuk benda tajam, kemudian kegiatan dan lingkungan rumah sakit, waspada pencegahan tindakan saluran nafas. Kalau di mana sesuatu butuh ventilator, ya di mana petugas harus melakukan intubasi, nah petugas itu harus mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Maka bukan hanya masker biasa, jadi harus memakai
atau 95 yang secara umum. Karena bisa menularkan kepada petugas. Kemudian berikutnya di dalam ruang isolasi dilakukan serial foto torak untuk melihat perjalanan atau perkembangan penyakit. Foto torak ini ada beberapa ciri yang khas yang penyebarannya terutama di lobe bawah, kemudian di perifer, dan biasanya bilateral. Sekali lagi biasanya bilateral. Kalau kasus-kasus di luar yang sering ditampilkan adalah dengan pemeriksaan CT scan. Tapi di situs ini atau umumnya masih merupakan yang mahal. Beratlah yang di andalan. Meskipun sensitivitasnya tidak terlalu, itu ada ciri-ciri. Jadi tidak semua bronchopneumonia terus itu ini COVID. Kita lihat dulu apa laporannya ya. Sampai nanti terkecoh dengan TB. TB khas biasanya di lobus atas ya. Kalau ini paling khas adalah di lobus bawah dan menyebar di perifer. Kalau di CT scan yang terkenal dengan tandingannya ground glass appearance, jadi ada gambaran ground glass seperti pasir di CT scan. Di foto torak sulit dilihat. Ya, itu diagnosis. Kemudian suplementasi oksigen. Itu targetnya ya, lebih dari 90%. Ya. Tidak hamil, kalau hamil 92 sampai 90%. Kemudian pada anak itu harus lebih dari 90%. Ya. 90%. Jadi jangan sampai salah, oksigennya harus 100%. Wah, tidak benar ya. Kalau oksigen sampai 100%, justru itu kalau kita melihat kurva disosiasi malah salah. Jadi untuk dewasa itu 91, 92 sudah sangat cukup. Pada anak 65 ya, tapi tidak harus sampai 100%. Kemudian kita coba memberi antimikroba empiris, ya. Meskipun terus, tapi diskonnya juga sering ada. Maka panduannya harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing rumah sakit, karena masing-masing rumah sakit tentunya harus punya pola kuman. Kemudian dalam 1 jam, jadi dari assessment untuk pasien dengan sepsis. Itu ada tanda-tanda sepsis, ya. Di rumah sakit rujukan harus diberikan antibiotik. Kemudian bagaimana dengan pemberian steroid? Ya. Tidak diberikan secara rutin, karena masih kontroversi, belum terjadi manfaatnya. Efekasinya juga cukup besar, terutama pada pasien dengan DM. Beratnya akan semakin terapi yang malam udah semprot ya udah terapi konservatif ini tidak ada shock, artinya begini, cairan tetap kita maintain, kecuali ada tanda-tanda shock, maka kita harus waspada. Shocknya itu karena hipovolemik atau karena septic. Kalau hipovolemik memang terapinya adalah penambahan cairan supaya seimbang. Tetapi kalau itu septic shock, ya, tentu bukan cairan yang diutamakan. Kemudian kita harus mempersiapkan ventilasi mekanis, karena nah ini aku berhasil, ini kan sama kalau
Itu kawan. Pasien-pasien yang sudah punya komorbid misalnya gagal jantung, hipertensi, diabetes, lalu mengalami perburukan, maka bila terjadi gagal nafas memang wajib dilakukan ventilasi. Bagaimana dengan penggunaan pantoprazol? Ya tentu pantoprazol kalau itu hipovolemik kita terapi cairan, kalau shocknya septik maka obatnya adalah vasopressin. Observasi ketat harus dilakukan karena manusia sangat cepat, pasien-pasien yang tidak ada DM, kemudian jantung, kemudian kronis. Kemudian kalau sudah komorbid, maka penyerta terapinya dilakukan juga. Nah, ini pengalaman, kebetulan saya juga belum pernah di dan kalau juga bisa menggunakan antibiotika kombinasi. Lupa dicoba. Oseltamivir ini dulu sekarang oleh Indofarma mungkin tidak diproduksi lagi, sehingga keberadaannya di sini tidak ada. Kemarin saya koordinasi belum ada dropping tentang. Kemudian Apa? Apa gitu sama seminar biaya memang 50 jam. Satu kali 400. Mungkin orang sekalian langsung. Vitamin C. Mau tengok kok. Mungkin orang sekalian. Kemudian di sana juga fungsi hati berikut dengan kebutuhan pasien. Evaluasi perjalanan penyakitnya, pasien pengawasan harus PCR 2. Bila negatif maka di ruang isolasi. Karena saat ini terkendala dengan yang di kemudian kasus PCR kan ada izin dari kepolisian kan tidak kuat. Reban kesini jendela lebar. Oke, udah bukti berapa? Kayak gini apa? Teman-teman yang lain gambar jika terjadi epidemi tahun 1911 gambar dari
Oh, sing lena rak di-mute ya Mas dia Mas. 20 ya. Ini gambaran. Apakah Indonesia tidak tahu? Mau kita hasil itu semua. Dengan patah. Apa ya? Kesehatan. Ini persiapan apakah rumah sakit bisa persiapan di rumah sakit Asika Husada Kudus. Ini sudah tersedia sehingga kalau terjadi benar-benar terjadi peningkatan. Kartiko ada persiapan bikin tendon. Kartika. Saya sampaikan tidak buat ini apa tentara-tentara ya. Kalau menyebar. Kalau banyak nanti. Hanya silahkan. Yang ada di sini nanti taruh kebun sana aja. Silakan yang mau bertanya bisa langsung berbicara. Tombol mic-nya bisa dibuka, di-unmute sehingga bisa langsung diskusi dengan Dr. Lulu. Monggo. Ada pertanyaan? Dok, mau tanya tapi suaranya gemberbek di belakangnya tadi. Ya, jadi nggak dengar dokter. Tadi ada yang suara-suara harusnya tombol ininya dimatikan dulu tadi, tombol mute-nya dimatikan. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Silahkan yang mau bertanya langsung tombol mute-nya dihidupkan. Bagi yang belum bertanya, tolong tombol yang mic itu dipencet sampai ada tanda merah di silang itu. Tapi kalau mau bicara, silahkan tombol itu dipencet lagi sehingga warnanya berubah menjadi hijau. Atau pertanyaan bisa lewat chat langsung ke hostnya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Gede. Selain pembicara, mungkin bisa diminta mute mikrofonnya. Oh ya sudah, tombol mute-nya dimatikan, tombol mute-nya dimatikan ya. Ya, intinya diminta untuk mematikan tombol mute. Ada pertanyaan, teman-teman? Yang ini nggak aktif. Kalau dia mematikan video, matikan videonya. Hanya suara aja. Ya, monggo kalau mau menghidupkan saya unmute. Bicara nih, Ya, ini di ini. Sekarang ya. Saya unmute semuanya. Nah, mau tanya, Dok. Kalau untuk kemarin saya menemukan pasien ODP ya dalam pemantauan, karena dia pernah kontak dengan pasien dengan kakak kelasnya yang menangani pasien corona di Semarang. Kemarin saya rujuk ke RSU, hanya dilakukan ronsen, hasilnya katanya bagus, ronsen dada, kemudian hanya laboratorium, katanya normal semua. Ini gimana dok saya memantaunya pasien tersebut? Saya sudah punya WA-nya. Ya, nanti akan disampaikan bagaimana tindak lanjut dari pasien orang dalam pengawasan, dalam pemantauan. Jadi nanti akan kita sampaikan ke alurnya ya. Ya. Oh ya. Ada lagi? Udah dimatiin. Enggak, ini mati. Apa? Aku makan apa nih? Ini, ini monggo ini Dokter Khair ya. Dokter Khair, saya hidupin
ininya, Dokter Fir, silahkan. Yang sakit kenapa? Oke. Kenapa? Ada pertanyaan dari Panggil suruh lumayan dilepaskan bantu ini di semat Apa? Baik. Oh. Aku kontakkan menjawab untuk pertanyaan di CRS. Bikin gue naik ke sensitif tuh kena sebutan bisa kaki-kaki loh atau tremor loh ya, gue coba kaki. Aku pernah mengingat 2 minggu tapi sekarang. Nah, masih aja kaki naik ke tremor. Suaranya Dokter Sony. Kalau ada pertanyaan, suaranya sudah hidup, masuk ke situ. Kalau enggak, kita lanjutkan ke yang alur ya. Jadi checklist ini terutama bagi teman-teman yang ada di FKTP, baik praktek mandiri, puskesmas maupun klinik, ataupun dokter yang jaga IGD, baik IGD yang ada di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit yang non rujukan. Kita lanjutkan ke sana ya, dokter ya. Yang akan langsung oleh satu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kudus. Ayo, Sar, nanti alurnya tiga ini aja. Iya. Ya, sambil menunggu Dokter Andini siap, ada pertanyaan dari Nah, ini sudah jelas saya mute semuanya dari sini. Oh, caranya gitu. Oh, kalau mau digolek ini dia. Enggak bantu ini. Nah, itu jelas ini. Carinya di mana atau sudah tinggal ngomong, jadi menjelaskan tinggal diginikan ini kalau mau kita harus gimana. Assalamualaikum, selamat siang sejawat semua. Kami sudah berkirim surat dan juga sudah share ke grup ID untuk checklist ya, checklist serta alur pelayanan mengikuti checklist screening ini baik ODP maupun PDP mengikuti revisi terbaru yaitu revisi 3 pedoman pengendalian penyakit COVID. Jadi mohon teman-teman sejawat bisa untuk cross check dan checklist ini bisa dipakai sebagai alat bantu dalam penegakan diagnosis kita. Kemudian untuk alur layanannya itu memang kami bagi untuk Vaskes FKTP, kemudian rumah sakit non rujukan dan juga rumah sakit rujukan, khusus yang untuk rumah sakit baik itu di tindakan rawat jalan maupun IGD.
sudah pada mersani semua ya, sejawat bisa dibuka di grup ID itu sudah kami share. Mungkin bisa sambil dipersani saya bacakan untuk checklist ODP, PDP, COVID-19 di IGD maupun rawat jalan rumah sakit rujukan dan non rujukan ya. Kita bisa melihat mengurutkan untuk anamnesis. Yang pertama, adakah demam lebih dari 38 derajat atau ada riwayat demam? Kemudian nomor 2, apakah batuk pilek? Nomor 3, apakah saat ini sesak nafas? Kalau ada gejala di 1 sampai dengan 3, sejak kapan gejala itu muncul? Kemudian, bila terdapat lebih dari 2 yang iya, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 4, apakah pernah kontak pada pasien COVID-19? Nomor 5, apakah dalam 14 hari ini bepergian ke luar negeri? Luar negeri yang dimaksud di sini adalah negara yang pernah disinggahi dan apakah itu negara terjangkit. Untuk melihat itu negara terjangkit atau tidak, sejawat bisa link ke http://infeksiemerging.kemkes.go.id. Jika jawaban nomor 5 adalah ya, contreng untuk disinggahi ya. Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan nomor 6. Apakah dalam 14 hari bepergian di dalam negeri? Ini juga sama, kita bisa ngeling melihat daerah terjangkit di Indonesia ini lewat link yang sama, http://infeksiemerging.kemkes.go.id. Kemudian, tapi jangan lupa untuk menanyakan sejak kapan bepergian. Karena ini untuk melihat apakah waktu bepergian itu masuk di dalam masa inkubasi atau tidak. Bagaimana kita mengarah ke diagnosisnya untuk penentuan statusnya? Kita lihat, kalau tidak terpenuhi di nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, itu berarti status penderita adalah kasus biasa. Kemudian, dinyatakan statusnya sebagai ODP atau orang dalam pemantauan jika terpenuhi nomor 1 atau nomor 2 dan tidak ada penyebab lain klinis dan memenuhi nomor 5 atau nomor 6. Kemudian, kalau status PDP bagaimana? Pasien dalam pengawasan jika terpenuhi nomor 1 dan salah satu dari nomor 2 atau nomor 3 dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan memenuhi nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 6. Nih, Pul. Selanjutnya untuk tindak lanjut, apabila dia kasus biasa, terapi sesuai dengan panduan praktek klinis. Apabila dia masuk di dalam status ODP atau orang dalam pemantauan, penting kan masuk. Notifikasi ke DKK. Nama Frans yang sudah kita pernah sampaikan ke sejawat semua lewat surat edaran kepala dinas. Ya ikut, ngerti. Itu harus ada caranya, Mak. Enggak. Ada fasilitas kesehatan yang mampu. Oke, harus SOM. Aplikasi SOM-nya dihidupin. 3. Terapi sesuai dengan panduan praktek klinis. Dan 4. Pasien
dimohon untuk diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dan pasien yang dilakukan isolasi mandiri di rumah ini akan dilakukan pemantauan, seharusnya dilakukan pemantauan oleh puskesmas setempat. Jadi, mohon sejawat sekalian, apabila memang menemukan ODP, orang dalam pemantauan, jangan lupa untuk yang pertama adalah lakukan notifikasi ke DKK. Karena dari hasil notifikasi ke DKK tersebut, DKK akan memberikan informasi ke puskesmas wilayah untuk nanti apabila pemantauan selama 14 hari itu akan dilakukan oleh tim dari puskesmas tempat. Kemudian apabila kriteria masuknya adalah status masuknya adalah PDP atau pasien dalam pengawasan, langkah yang dilakukan adalah yang pertama sama lakukan notifikasi ke DKK dengan menyampaikan informasi ke PIC DKK. Hanya ini mohon format-format yang dulu pernah disampaikan untuk format isian notifikasi mohon untuk bisa diisi manual saja, diorek-orek manual, sejawat sharekan foto ke PIC DKK. Karena dari Dinas Kesehatan juga butuh legalitas status apakah itu ODP atau PDP berdasarkan form notifikasi tersebut. Kemudian yang kedua, isolasi di ruang isolasi IGD. Pasien diberikan masker, petugas mengenakan APD masker dan sarung tangan. Ketiga, periksa lab CBC dengan hasil leukopeni atau tidak. Kemudian foto torak, apakah dia pneumonia atau tidak. Dan lakukan pemeriksaan swab. Bila jawaban nomor 3 adalah iya, artinya di CBC hasilnya itu iya, maka pasien dilakukan isolasi. Kemudian untuk rumah sakit yang non-rujukan, stepnya adalah sama dengan yang tadi, hanya perbedaannya adalah untuk yang rumah sakit non-rujukan, apabila ketemu ODP tetapi belum bisa melakukan pemeriksaan swab, silakan untuk melakukan rujukan pemeriksaan swab ke rumah sakit yang sudah difasilitasi untuk VTM-nya. Kemudian kalau menemukan pasien PDP, tetap dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan dengan menghubungi layanan dengan menghubungi 112 atau layanan K119. Tindakan yang dilakukan untuk yang pasien ODP adalah lakukan isolasi di ruang IGD, kemudian pasien diberikan masker, petugas mengenakan APD masker dan sarung tangan. Kemudian periksa laboratorium CBC, foto toraks untuk ketentuan pneumonia atau bronkopneumonia. Bila jawaban foto toraks itu positif, maka pasien diisolasi dan masuk kriteria PDP. Bila nomor 3 tidak atau dia tidak ada mengarah ke pneumonia atau bronkopneumonia, maka tidak masuk sebagai kriteria PDP, artinya bahwa pasien tersebut tetap dalam kriteria ODP dan dilakukan tindakan seperti tindakan ODP. Yang untuk FKTP sama dengan yang kami sampaikan yang pertama tadi. Tetap untuk lakukan notifikasi bila itu ODP, kemudian bila belum siap melakukan pemeriksaan swab, merujuk ke tempat vaskes yang bisa melakukan pemeriksaan swab, dilakukan terapi sesuai panduan praktek klinis dan pasien diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Sedangkan kalau menemukan kasus itu ke arah PDP, mohon untuk segera dirujuk ke rumah sakit rujukan dengan menghubungi 112 atau K119. Karena kenapa ini menghubungi? Karena nanti proses transportasinya adalah
rumah sakit rujukan tersebut yang akan menjemput si pasien. Tinggal ngeklik alur. Kemudian untuk alur penanganan COVID bisa sejawat buka juga di WA yang kami share tadi. Pasien dengan demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam, batuk pilek, sesak nafas, pernah kontak pasien COVID-19, dalam 14 hari ini bepergian ke luar negeri, dalam 14 hari ini bepergian ke dalam negeri daerah transmisi, bisa sejawat melihat untuk alurnya. Ini adalah sebetulnya penjelasan lebih lanjut dari checklist yang tadi. Jadi jika tidak terpenuhi nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5 dan nomor 6, artinya bahwa dia hanya demam dengan batuk pilek saja, dikelola sebagai kasus biasa dengan terapi sesuai dengan PPK. Kemudian jika dia terpenuhi nomor 1 atau nomor 2 dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan memenuhi nomor 5 atau nomor 6, kasus adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Mohon di sini untuk sejawat bisa lebih cermat ya, lebih cermat dalam untuk penegaan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jangan sampai kita karena saking, memang kita perlu waspada, tetapi karena saking takutnya kita ini apa COVID atau tidak, begitu kita ada yang bersangkutan transmisi ke daerah terjangkit, kita langsung berpikir bahwa ini ODP. Mohon untuk bisa lebih menajamkan di anamnesis dan pemeriksaan bahwa tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jadi untuk kasus ODP tadi, tindak lanjutnya apabila di FKTP, sekarang ini terjadi notifikasi ke iya ini langsung kok. Memang tidak boleh datang, Mai. Telekonferensi kan di rumah. Apabila belum siap, maka lakukan rujukan pemeriksaan. Yang hadir nih semua banyak. PPK dan pasien diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Bagaimana tindak lanjut kalau di rumah sakit non rujukan? Tetap notifikasi ke PIC DKK, lakukan pemeriksaan swab apabila itu memang dimungkinkan sudah punya fasilitas, kemudian terapi sesuai PPK, dan pasien diisolasi mandiri selama 14 hari yang akan dipantau oleh puskesmas setempat. Kemudian lakukan isolasi di ruang isolasi IGD dengan perhatikan PPI, periksa lab CBC, adakah leukopeni, periksa fototorak, adakah pneumonia atau bronkopneumonia. Apabila positif itu di pemeriksaan torak dia ada pneumonia atau bronkopneumonia, pasien dinyatakan masuk kriteria PDP. Tetapi apabila tidak, dia tidak masuk kriteria PDP. Pasien yang masuk di dalam kriteria PDP, tindak lanjutnya adalah kalau FKTP, dia harus langsung merujuk. Kemudian apabila di rumah sakit non rujukan, stepnya tadi adalah di ruang isolasi, kemudian lab CBC, dan periksa fototorak. Maaf, tadi yang sudah saya sampaikan di ODP tadi, tapi yang untuk non rujukan. Kemudian kalau untuk yang rumah sakit non rujukan, apabila dia masuk sebagai kriteria PDP, rujuk ke rumah sakit rujukan dengan nomor 12 atau layanan 119. Sedangkan kalau PDP itu sudah ditemukan di lakukan isolasi dengan memperhatikan PPI, kemudian tetap melakukan pemeriksaan CBC, fototorak, apabila
isolasi dia masuk kriteria PDP. Untuk lebih jelasnya, sejawat bisa mencermati ulang di dalam checklist dan alur yang sudah kita share di grup ID. Terima kasih. Ada pertanyaan? Mau pertanyaan orang? Silahkan pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Pertanyaan teman-teman semuanya. Ada gejala panas. Masuk loh. Udah sampai RSU. Berita 1 terpenuhi. Isolasi diri. Di rumah. Selamat siang. Dr. Frans. Selamat siang. Ya, Dr. Ini saya yang lain, kecuali Kolik di sini ada. Frans mana ini? Selamat siang. Selamat siang ya, Dr. Frans, silahkan. Ya, kedengaran ya. Ya. Oke, pertanyaannya ditujukan ke Dokter Lulu ya. Ya. Halo. Ya, halo. Tanggal 14 Maret, Dokter Lulu, ada satu pasien diduga saja gitu ya. Nah, ini namanya Yanti R. Dia tuh orang dari Juwana, istri dari karyawan. Waktu itu saya sebetulnya mau mengirim ke rumah sakit rujukan ke Madirahayu, tapi orangnya tuh tidak mau ke rumah sakit. Ya, dia mengatakan lebih baik saya ke dokter paru-paru yang praktek di rumah. Oke, akhirnya saya kirim ke Dokter Lulu. Mungkin dia datang pada sore hari, kira-kira tanggal 14 Maret. Nah, kira-kira kalau Dokter Lulu masih ingat, kira-kira bagaimana tuh pasien itu akhirnya itu kemana gitu. Terima kasih ya. Baik, dari anamnesis dan pemeriksaan fisik memang itu bukan kasus PDP maupun ODP, Dr. Pan. Jadi saya kembalikan, kemudian hanya tetap saya pesan dalam kondisi seperti ini, kalau ada bertambah buruk segera ke rumah sakit. Saya hanya pesan seperti itu. Jadi itu kasus biasa. Kasus biasa ya. Oke, ya. Terima kasih. Itu hanya kadang-kadang membingungkan kita. Tetapi kita harus berpedoman selain radiologi juga klinis. Kalau klinis tidak mendukung adanya gambaran bronkopneumonia, berarti itu memang bukan bronkopneumonia. Itu Dr. Frans. Ya. Ada yang lain? Jawab semuanya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Saya buka. Apakah ada Bisa tapi screening MCU rongsen menunjuk rongsen laborat ada enggak leukopenia sama makanya ya MCU enggak ada ya hari ini yang hari ini kok enggak banyak. Kalau enggak ada iya ini kan sedang izin edar telepon ini mau bayar harus mulai wae piye iki gak ana suarane wae cabang khusus nanti untuk selanjutnya gak ana suarane piye iki agak tek
Tangannya yang tidak ada suara. Nanti akan Aku pencet makon takon. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok ora. Ono ini berarti sing ora muni. Enggak. Gak makan.